Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gemak Wareng Channel. Tentunya channel seputar dunia perpuyuhan. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang apakah ada kematian pada burung puyuh setiap harinya itu wajar atau lumrah. Nah, di sini saya akan menjawab ada beberapa pertanyaan dari teman-teman bahwa ada puyuhnya itu ada kematian setiap harinya, ada 1 ataupun 2 per setiap harinya. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, buat teman-teman yang lagi bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe. Oke, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa kematian pada burung puyuh setiap harinya itu lumrah atau wajarnya itu bisa teman-teman perhatikan terlebih dahulu penyebab ataupun yang mempengaruhi tingkat kematian pada burung puyuh itu. Misalkan seandainya kematiannya itu setiap hari dengan jumlah banyak, itu teman-teman wajib waspada atau mewaspadai. Teman-teman bisa mengecek apakah kesehatan puyuh teman-teman itu baik ataupun kesehatannya itu kurang baik. Teman-teman bisa melihat dari perilaku ataupun sikap dari burung puyuh itu sendiri. Jadi teman-teman itu bisa melihat ya, mengecek kondisi dari puyuh itu sendiri, apakah perilakunya itu puyuhnya itu normal seperti biasanya ataupun ada perubahan. Nah, biasanya kalau kematiannya itu banyak, teman-teman bisa melihat dari kotoran puyuh itu sendiri. Misalkan teman-teman cek dari kotoran puyuhnya, ada kotoran puyuh berak putih ataupun berak hijau, itu berarti tandanya puyuh teman-teman itu sakit atau terkena penyakit. Biasanya kalau puyuh sudah terkena penyakit berak kapur, itu tingkat kematiannya sangat besar ya teman-teman. Jadi teman-teman harus segera mengatasi bagaimana cara untuk mencegah supaya tidak cepat menular ke puyuh teman-teman yang lain. Caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman pisahkan puyuh yang sakit itu. Misalkan contohnya ini dalam satu kotak ini ada kotorannya, teman-teman cek itu ada kotoran berak kapur atau berwarna putih. Itu yang satu kotak ini harus dipisahkan. Kalau bisa itu dikeluarkan dari kandang utama. Jadi nanti biar tidak cepat menular ke puyuh yang lain. Soalnya apa? Kalau berak kapur itu penyebarannya itu sangat cepat. Jadi tingkat penularannya itu sangat tinggi teman-teman. Jadi harus segera dipisahkan dari kandang utama. Nanti bisa dilakukan pengobatan di luar kandang ya, bisa diberikan obat-obatan. Untuk pemberiannya itu biasanya diberikan secara rutin ya. Kalau untuk penyembuhan bisa menggunakan terapi ataupun menggunakan Dogstril. Itu biasanya saya melakukannya seperti itu. Saya berikan obat terapi dan juga Dogstril. Itu untuk berak putih atau berak kapur. Sedangkan untuk berak hijau itu sebenarnya untuk tingkat kematiannya masih sangat rendah ya. Ya, itu mungkin gejala nantinya kalau sudah berak hijau nanti bisa menjadi berak kapur. Jadi selagi teman-teman cek kotoran puyuhnya ada yang berak hijau, itu segera diobati. Enggak dikeluarkan enggak apa-apa, enggak usah dikeluarkan dari kandang utama, yang penting segera diobati. Kalau puyuh masih berak hijau, itu biasanya saya kasih obat Coliridin.
untuk pemberiannya itu saya berikan sampai sembuh lah. Kalau 3 hari misalkan sudah sembuh ya saya berikan 3 hari berturut-turut. Kalau belum sembuh ya saya kasih sampai puyuhnya itu benar-benar sembuh, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk kesehatan puyuh itu juga harus diperhatikan. Tingkat kematiannya itu dari segi penyakit ataupun terjepit dan sebagainya. Kalau menurut saya, kalau tingkat kematiannya rendah, misalkan populasi 3000 ekor, ada kematian per harinya itu 1 ataupun 2, itu menurut saya adalah hal yang lumrah ya teman-teman, atau hal yang wajar. Karena apa? Karena bayangkan saja kita tidak mungkinlah mengecek puyuh kita satu persatunya, karena 3000 ekor itu bukan puyuh yang sedikit. Jadi untuk pengecekan atau pengontrolan satu persatunya itu mungkin sangat sulit. Jadi mungkin kalau ada yang lolos tidak terlihat, ada beberapa puyuh yang sakit, mungkin nantinya akan terjadi kematian dan kita tidak bisa mengecek puyuh mana yang sedang sakit, seperti itu. Jadi kesimpulan saya di sini, kalau tingkat kematiannya itu perharinya 1 ataupun 2, itu adalah hal yang lumrah ataupun yang wajar teman-teman. Jadi teman-teman kalau puyuhnya ada yang mati 1-2 itu adalah hal yang lumrah, nggak usah khawatir ya. Yang penting untuk pemberian obat itu tetap diberikan teman-teman, untuk menjaga kesehatan puyuh yang lain. Kalau saya biasanya paling enggak itu saya berikan seminggu 2 kali lah. Kalau saya berikan hari Senin sama Kamis, itu saya berikan vitamin dan juga probiotik hasil buatan saya sendiri, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, kalau itu solusi dari saya, kalau memang ada puyuhnya yang sakit, misalkan satu kotak ini ada yang lesu ataupun bagaimana, itu teman-teman ambil aja yang lesu, itu yang sakit teman-teman ambil, nanti dipisahkan lah, ditaruh di kandang yang kosong khusus untuk yang sakit, seperti itu ya, nanti supaya tidak menular ke puyuh-puyuh yang lain, seperti itu. Jadi pengobatannya itu seperti yang saya jelaskan tadi, untuk berak kapur dan juga berak hijau, seperti itu ya teman-teman. Video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya contohkan teman-teman, sebelum saya pamit saya contohkan. Ini ada kematian 1, ini terjepit. Nah, ini terjepit ya teman-teman, saya ambil. Nah, ini ada kematian, terjepit, nggak kelihatan ya teman-teman. Udah mati 1. Nah, seperti itu adalah kematian yang lumrah ataupun wajar. Karena saya selama peternak puyuh pun juga mengalami hal seperti itu teman-teman. Kematian per hari itu pasti ada. Jadi nggak usah kaget ya teman-teman. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.